Selamat sore Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Rabu 7 Mei 2025 bersama saya Ainun Sufina. Beragam informasi penting dan menarik telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Berikut berita utama untuk hari ini. Bus ALS bertanggung jawab atas kecelakaan yang menewaskan 12 penumpang. Aksi kejar-kejaran kapal warnai penangkapan pekerja migran ilegal di perairan Tanjung Balai Asahan. Ya pemirsa, mengawali berita utama pada sore hari ini, PT Antar Lintas Sumatera Utara atau Bus ALS menyebutkan akan bertanggung jawab atas kecelakaan tunggal yang terjadi di Bukit Surungan, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat berjumlah 35 orang dan 12 diantaranya meninggal dunia. Pernyataan itu disampaikan Humas PT ALS, Awi Matondang, saat ditemui di terminal bus ALS di Kota Medan kemarin. Sebelumnya, kecelakaan tunggal diduga akibat remblong bus terjadi di kawasan Kecamatan Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat pada Selasa pagi kemarin. Menurut informasi dari Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Barat, AKBP Reza, yang dulu pernah menjabat sebagai Kapolres Madinah menyampaikan, setidaknya ada 12 korban meninggal dunia akibat kecelakaan tunggal bus ALS tersebut. Awi menyebut, pihak PT ALS akan bertanggung jawab terkait musibah kecelakaan tersebut. Pihaknya saat ini telah berkoordinasi dengan pihak Jasara Harja terkait dengan biaya yang ditimbulkan, baik santunan dan kerugian para korban akibat musibah kecelakaan tunggal bus yang terjadi. Awi menjelaskan, peristiwa kecelakaan tunggal bus ALS ini terjadi sekira pukul 9 pagi di kawasan Bukit Surungan, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat. Bus tersebut berangkat dari Kota Medan dengan berpenumpang 6 orang, berangkat menuju ke Jakarta pada Senin kemarin. Namun di tengah perjalanan, tepatnya di Kota Padang Panjang, bus mengalami kecelakaan tunggal terguling di kawasan Bukit Surungan. Kalau yang pertama kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas musibah yang terjadi, dan untuk pengurusan atau biaya yang ditimbulkan itu sudah kita koordinasikan dengan pihak PT Jasara Harja. Untuk berikan santunan juga sudah kita komunikasikan dengan pihak PT Jasara Harja. Seluruh keluarga yang mengaku menjadi keluarga korban kecelakaan tunggal bus ALS didata dan dilakukan pencocokan data. Dari Kota Medan, kontributor TSRI Sumatera Utara, Reski Herdana melaporkan. Satu di antara 12 orang penumpang bus ALS yang dilaporkan meninggal saat mengalami kecelakaan di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa pagi kemarin adalah Aryudi, warga Dusun 2, Jalan Benteng Gang Baru, Desa Bangunsari, Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang. Menurut keterangan Kepala Dusun 2, Desa Bangunsari, Lewi Suganda membenarkan salah satu korban kecelakaan yang terjadi di Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat yang bernama Aryudi, benar warga Dusun 2, Desa Bangunsari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Almarhum memiliki istri bernama Sri Rahayu dan satu orang putra yang berusia 6 tahun. Mereka tinggal di rumah kontrakan di Gang Baru. Di lingkungannya, almarhum dikenal baik dan ramah. Pihak keluarga berencana untuk proses semayaman almarhum Aryudi di rumah orang tuanya di Jalan Rasmi, Gang Rambutan, yang tidak jauh dari rumah kontrakan mereka. Oleh pihak Jasara Harja juga datang ke rumah duka, sudah berhadapan dan memastikan memang betul keluarga kita lah. Dan dari pihak keluarga pun memang mengetahui dan menyatakan memang itu ada suaminya. Adik kandung istri almarhum, Hairil Anwar mengatakan, kalau abang iparnya itu pergi dari rumah pada hari Senin lalu dan kakaknya sempat mengantarkannya ke loket bus ALS yang berada di Kota Medan. Setelah itu pada malam harinya, korban juga sempat berteleponan dan video call dengan istri dan anaknya. Tujuan abang iparnya itu menumpang bus ALS
mau ke Pulau Jawa untuk bekerja dan sudah ada saudaranya yang menunggu di sana. Tadi saya baru dari loket ALS ketemu dengan pimpinannya Pak Alwi kan. Ya, Udah dipastikan? Udah pastikan mereka bertanggung jawab sesuai dengan. Mau kapan terakhir PC semalam? Iya, setahu aku semalam waktu aku di rumah juga, dia di rumah kan kakak. Masih sampai Padang ya? Iya masih, enggak Sibolga. Oke, kasih Bang. Saat ini, pihak keluarga korban masih menunggu kedatangan jenazah korban Aryudi untuk proses pemakaman di Jalan Rasmi, Gang Rambutan, Desa Bangunsari, Kecamatan Tanjung Murawa. Dari Kabupaten Deli Serdang, kontributor TVRI Sumatera Utara, Zufri Hafiz melaporkan. Pemirsa, pasca penembakan yang diduga dilakukan Kapolres Belawan AKBP Oloan Siaan terhadap 2 remaja saat membubarkan tawuran yang mengakibatkan 1 orang meninggal dunia, Komisi Kepolisian Nasional memantau langsung proses penyelidikan yang dilakukan Polda Sumatera Utara. Hal itu disampaikan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas Muhammad Khoirul Anam saat berkunjung ke Polda Sumatera Utara pada Selasa siang kemarin. Sebelumnya, Kapolres Belawan AKBP Oloan Siaan diduga menembak 2 remaja saat membubarkan tawuran di kawasan Belawan pada Sabtu malam kemarin. Kapolres Belawan ini meletuskan tembakan ke arah kerumunan para remaja yang terlibat tawuran lantaran dirinya diserang saat hendak membubarkan tawuran tersebut. Akibatnya, 2 remaja tertembak dan harus dirawat di rumah sakit. Nahas, seorang remaja meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan intensif. Terkait hal tersebut, AKBP Oloan Siaan dinonaktifkan dari jabatannya untuk proses pemeriksaan yang dilakukan Polda Sumut dan Mabes Polri. Khoirul Anam menyebut bahwa pihaknya datang ke Polda Sumut untuk memantau langsung proses pemeriksaan dan penyelidikan terkait insiden penembakan tersebut. Khoirul Anam mengungkapkan, peristiwa penembakan itu harus dilihat problem sosial yang terjadi di Belawan, sehingga hal itu tidak lepas dengan aksi tawuran kerap terjadi. Untuk menyelesaikan problem sosial tersebut, Khoirul Anam mengimbau kepada pihak-pihak terkait untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat dengan baik di Belawan ini. Pasti memang ada satu SOP yang jadi pegangan bersama ya terkait bagaimana penggunaan senjata api, ya bagaimana termasuk ancaman dan sebagainya, yaitu nanti kami akan teliti dengan detail sehingga kita bisa mendudukkan persoalannya di mana. Kalau ada ancamannya karena apa? Ya, kalau memang ada ancaman tindakannya kayak apa? Berikutnya kalau ada tindakan terukur ataukah tidak? Kalau sudah terukur, bagaimana akuntabilitas pertanggungjawabannya? Misalnya dalam konteks yang paling ujung, akuntabilitas pertanggungjawabannya itu, apakah ada pelaporan penggunaan senjatanya misalnya? Habis digunakan dia dilaporin dah, pelurunya berapa, sidik jarinya gimana dan sebagainya. Nah itu ada semua, nah itu ya nanti juga kami akan dalami. Dari Kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Reski Herdana melaporkan. Tim gabungan Fleet One Quick Response atau IF1QR Pangkalan TNI AL Tanjung Balai Asahan berhasil menggagalkan upaya penyeludupan puluhan orang pekerja migran Indonesia non-prosedural yang berasal dari Malaysia. Aksi kejar-kejaran kapal pengangkut pekerja migran ilegal dengan petugas TNI Angkatan Laut mewarnai penangkapan kapal penyelundupan orang dari negara Malaysia menuju Indonesia. Dalam operasi tersebut, petugas menyisir di sejumlah titik di perairan Kabupaten Asahan. Sebanyak 3 unit kapal yang membawa pekerja migran ilegal berhasil diamankan satu persatu, serta barang bawaan pun diperiksa petugas. Dari hasil pemeriksaan petugas, tidak menemukan barang ilegal seperti narkoba. Dari 3 kapal yang diamankan, 2 orang nahkoda kapal beserta anak buah kapal melarikan diri dengan menceburkan diri ke laut, sementara 1 nahkoda kapal berhasil diamankan. Komandan Pangkalan Angkatan Laut Tanjung Balai Asahan, Letkol Laut P. Agung Dwi mengatakan, total pekerja migran ilegal non-prosedural yang berhasil diamankan dalam 3 operasi tersebut berjumlah 83 orang
55 orang laki-laki, 21 orang perempuan, serta 7 orang balita. Selanjutnya, para pekerja migran ilegal yang berhasil diamankan beserta 3 unit kapal dibawa bersandar di Pelabuhan Panton Badan Asahan menuju markas Komando Lanal Tanjung Balai Asahan sebelum diserahkan ke Imigrasi Kota Tanjung Balai untuk proses lebih lanjut. Setelah itu mengembangkan hasil informasi yang didapatkan dari para pekerja migran pertama dan dikembangkan langsung di lapangan sehingga kita bisa mendapatkan PMI yang lainnya yang dikirim dari Malaysia menuju ke Indonesia. Untuk warga ataupun pekerja migran Indonesia yang non prosedural ini kebanyakan dari wilayah Sumut dan Aceh. Tapi ada juga beberapa 4 orang dari NTT, jadi jauh sekali. Dari Kota Tanjung Balai, kontributor TVRI Sumatera Utara, Taufik melaporkan. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Polres Batubara memusnahkan narkotika berupa 10 kg sabu yang merupakan barang bukti hasil penanganan perkara selama 3 bulan terakhir. Pemusnahan barang bukti narkotika digelar di halaman Mapolres Batubara, dipimpin Kapolres Batubara dan unsur Forkopimda Batubara kemarin. Sebelum dimusnahkan, tim Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara melakukan pengujian keaslian barang bukti narkotika tersebut. Selanjutnya, barang bukti sabu direbus dalam air panas yang telah dicampur dengan cairan pembersih lantai. Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Batubara, AKP Ramses Panjaitan mengatakan, barang bukti narkotika yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil pengungkapan perkara sejak Februari 2025 lalu. Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi juga telah menahan 7 orang tersangka. Wilayah Kabupaten Batubara yang berbatasan dengan Selat Malaka selama ini menjadi salah satu pintu masuk penyelundupan narkoba, terutama yang berasal dari negara Malaysia. Pemusnahan barang bukti kita sekalian rilis, ini hasil pengungkapan kita dari mulai bulan Februari sampai dengan Mei ini. 2025. Untuk bandar sabu yang 10 kilo Pak, tertangkapnya di mana Pak? Kronologi? Di Kuala Tanjung, Desa Medang, Kecamatan Medan Ras, Batubara. Pasal itu Undang-Undang Narkotika, pasal 114 ayat 2 dan 112 ayat 2. Minimal hukuman 20 tahun sampai mati. Dari Kabupaten Batubara, kontributor TVRI Sumatera Utara, Catur Haryono melaporkan. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang gencar melakukan penertiban reklame dan baliho ilegal yang tersebar di sejumlah tempat. Penertiban awal di Kecamatan Percut Seituan dan dilanjutkan di kawasan Jalan Medan Lubuk Pakam, Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang. Penertiban dilakukan dengan menggunakan armada dan peralatan berat antara lain 2 unit mobil kren, 1 unit trailer panjang, 1 alat berat loader, 1 truk terbuka pengangkut material yang ditertibkan, dan 2 unit pemotong besi. Menurut Kepala Satuan Pamong Praja Deli Serdang Marzuki mengatakan, sebelumnya pihak Satpol PP meminta data dari pihak Bapenda terkait pajak reklame dan PTSP tentang pajak reklame. Kemudian menyurati pemilik reklame untuk memeriksa surat izin mendirikan papan reklame. Namun pemilik tidak dapat menunjukkan surat izin dan pihak Satpol PP menyurati kembali sampai ketiga kali hingga diminta untuk membongkar sendiri. Namun dengan batas waktu yang ditentukan, jika sudah lewat batas waktunya, maka pihak Satpol PP akan melakukan pembongkaran. Penertiban ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam menertibkan tata ruang dan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi pajak reklame. Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu menambah kontribusi PAD yang bersumber dari sektor pajak reklame. Sampai hari ini di hari ketiga
kita bongkar secara keseluruhan. Ini akan terus kita lanjutkan, namun karena keterbatasan dari peralatan yang kita miliki, kita akan bertahap karena luasnya Deli Serdang ini sehingga kita melaksanakannya secara bertahap. Kita tidak ada tebang pilih terhadap reklame-reklame yang ada. Dan tidak hanya reklame, semua perizinan kita akan tegakkan sesuai dengan perda yang kita miliki. Disinggung terkait izin pendirian papan reklame di jalan lintas provinsi, harus ada rekomendasi dari pihak Balai Jalan. Selanjutnya izin tersebut baru dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat. Dari Kabupaten Deli Serdang, kontributor TVRI Sumatera Utara, Zufri Hafiz melaporkan. Seorang pria pengendara sepeda motor tewas di tempat saat menghantam mobil truk box di Jalin Sum, Tebing Tinggi, Indrapura, tepatnya di depan gudang padi Wicau, Dusun 4, Desa Payapasir, Kecamatan Tebing Syekh Bandar, Kabupaten Serdang Bedagai. Kecelakaan maut yang mengakibatkan pengendara sepeda motor mengalami luka berat dan meninggal dunia berawal dari mobil truk box datang dari arah kota Tebing Tinggi menuju arah Indrapura. Diduga setibanya di TKP, pengemudi mobil truk box yang hendak berbelok ke kanan menuju jalan masuk ke gudang padi Wicau. Tiba-tiba sepeda motor yang datang dari arah Indrapura menuju arah kota Tebing Tinggi yang melaju, sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, tepatnya di jalur sebelah kiri. Adapun kecelakaan yang melibatkan sepeda motor dengan plat BK 2955FO kontra dengan mobil truk box BK 8153, sehingga pengendara sepeda motor atas nama Eljon Saputra, warga Sorkam Kanan, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, mengalami luka di kepala bagian depan dan atas yang menyebabkan korban meninggal dunia di tempat kejadian perkara. Selanjutnya, korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Tebing Tinggi. Sedangkan pengendara mobil truk box atas nama Tony Syahputra, warga Dusun 6, Desa Seipriok, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, tidak ada mengalami luka dan saat ini masih diminta keterangan di kantor unit Gakum, Satuan Lalu Lintas Polres Tebing Tinggi. Telah terjadi kecelakaan antara truk box BK 8153TF dan sepeda motor F1Z dengan nomor polisi BK 2955FO, di mana pengemudi kendaraan bermotor sepeda motor tersebut meninggal dunia di tempat. Sudah melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya laka, salah satu adalah dengan memasang spanduk atau himbauan-himbauan. Namun ada juga beberapa masyarakat yang justru mengambil dan mencuri dari spanduk-spanduk tersebut hingga hilang. Upaya dari Satlantas dalam pencegahan laka lantas dengan memasang rambu-rambu dan himbauan rawan laka lantas, namun seringkali himbauan tersebut hilang diambil orang tidak bertanggung jawab. Dari Kabupaten Serdang Bedagai, kontributor TVRI Sumatera Utara, Frank Gultom melaporkan. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Sebanyak 416 orang dari لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pemirsa, tim pemandu haji Indonesia dan tim pembimbing ibadah haji Indonesia memprioritaskan melaksanakan tugasnya mendampingi untuk melayani jamaah haji lanjut usia. Sebanyak 416 orang dari 7.757 jamaah haji merupakan lanjut usia. Lansia akan menunaikan ibadah haji tahun 2025 dari Sumatera Utara, diberikan pelayanan prioritas oleh petugas haji yang dibentuk oleh Kementerian Agama Provinsi Sumut. Petugas haji meliputi unsur tim kesehatan, ketua kloter, tim pembimbing, dan pemandu haji, serta petugas haji lainnya yang dibentuk pemerintah akan melayani jamaah khususnya bagi lanjut usia. Pelayanan yang diberikan oleh petugas haji kepada jamaah haji mulai dari pemberangkatan daerah asal, tiba di embarkasi, penerbangan,
tahapan haji di Tanah Suci hingga kembali ke tanah air. Untuk memastikan kondisi kesehatan bagi jamaah lansia, petugas yang dibentuk pemerintah dengan intensif melakukan pengawasan hingga dilakukan penanganan perobatan, serta dipastikan pelaksanaan tahapan haji berlangsung di Tanah Suci dengan baik dan lancar. Tidak hanya bagi jamaah haji lansia menjadi pelayanan prioritas, namun juga jamaah disabilitas diberikan layanan intensif dari petugas haji. Selain itu, memberikan pelayanan untuk kenyamanan dalam pelaksanaan haji di Tanah Suci oleh petugas, namun juga menyangkut keselamatan jiwa. 3 prinsip utama yang harus dipegang para petugas haji diantaranya, integritas profesionalitas, koordinasi bersama tim, dan sikap adaptif yang responsif menghadapi berbagai situasi di lapangan. Pemirsa, sebanyak 275 jamaah haji asal Kabupaten Batubara mengikuti tradisi tepung tawar yang merupakan tradisi suku Melayu sebagai bentuk penyemangat dan memohon doa keselamatan. Prosesi tepung tawar jamaah haji digelar di Aula Kantor Bupati Batubara kemarin. Kegiatan dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Batubara bersama unsur Forkopimda serta para tokoh masyarakat dan tokoh agama. Acara tepung tawar diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan pemberian rompi dan sal, serta bingkisan kepada perwakilan para jamaah haji. Puncak prosesi tepung tawar ini adalah dengan menaburkan bunga rampai, beras putih, beras kuning, dan memercikan air bunga mawar kepada para jamaah haji. Para jamaah haji asal Kabupaten Batubara ini terdiri dari 100 jamaah laki-laki dan 175 jamaah perempuan, ditambah 7 petugas haji. Adapun jamaah haji tertua berusia 86 tahun dan jamaah termuda berusia 23 tahun. Para jamaah haji asal Batubara ini tergabung dalam kloter 12 embarkasi Medan yang akan masuk asrama haji Medan pada 14 Mei 2025 mendatang dan diberangkatkan ke Arab Saudi pada 15 Mei 2025 melalui Bandara Kuala Namu. Bupati Batubara, Baharudin Siagian berpesan agar seluruh jamaah haji tetap menjaga kesehatan dan menuruti arahan dari para petugas saat berada di Tanah Suci, serta mendoakan Kabupaten Batubara menjadi kabupaten yang unggul dan bahagia. 275 orang, semua haji dari laki-laki dan perempuan. Misalnya untuk jemaah haji, tolong didoakan supaya Batubara ini menjadi Batubara yang unggul dan bahagia. Dari Kabupaten Batubara, kontributor TVRI Sumatera Utara, Catur Haryono melaporkan. Berkat ketekunannya dalam menabung, pedagang sate dari Penyabungan Kabupaten Mandailing Natal berangkat haji di tahun 2025. Ia terdaftar pada manifest 037 pada kelompok terbang 5 embarkasi Medan. Jamaah haji kelompok terbang 5 asal Mandailing Natal bernama Asma Tanjung tiba di Aula Jabal Nur Asrama Haji Medan, Jalan Abdur Haris Nasution, Medan kemarin. Asma Tanjung adalah pedagang sate dari kota Penyabungan ini, berusia 78 tahun dan terdaftar pada haji tahun 2025 dalam manifest 037. Sejak tahun 1970, ia telah menggeluti pekerjaannya yakni berdagang sate. Dari hasil dagangannya, ia menyisihkan sedikit demi sedikit untuk niatnya dalam menunaikan ibadah haji. Perjuangannya itu berlangsung selama 55 tahun. Sejak awal, Asma Tanjung dan suaminya menanamkan niat untuk naik haji bersama. Namun, impian itu tampak seperti hal yang mustahil bagi seorang pedagang sate, terutama dengan meningkatnya kebutuhan keluarga. Meski demikian, Asma Tanjung tidak pernah menyerah. Ia terus menabung dari penghasilannya yang terbatas, menyisihkan sedikit demi sedikit dari setiap tusuk sate yang terjual. Meski hidup dalam kesederhanaan, ibu dari 5 anak ini tidak pernah putus asa. Bersama suaminya, ia mencanangkan niat untuk pergi menunaikan ibadah haji meski tantangan selalu datang. Setelah suaminya meninggal pada 2009,
Asma Tanjung mendaftarkan tabungan haji pertamanya pada 2012 lalu. Kadang ada, kadang-kadang ada 50.000, kadang ada 10.000. Kadang-kadang yang itu yang sisa lah. Niat hati mulai nabung untuk niat haji itu kapan, Bu? Masih muda, masih berapa nabung? 25 tahun dah. Dari Kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Dodi Kurniawan melaporkan. 5 kelompok terbang jamaah calon haji embarkasi Medan telah diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah. Sejumlah jamaah calon haji tunda keberangkatan disebabkan vaksinisasi dan visa. Satu jamaah asal Mandailing Natal meninggal dunia sebelum berangkat. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Medan, Ahmad Kosbi, memimpin langsung dalam menyambut kedatangan rombongan jamaah haji kelompok terbang 5 asal Mandailing Natal di Aula Jabal Nur Asrama Haji Medan, Jalan Abdul Haris Nasution Medan, Selasa pagi. Dari kelompok terbang 1 hingga kelompok terbang 4 yang telah diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah, terdapat sejumlah jamaah tunda keberangkatan, diantaranya terkait vaksinasi dan visa. Sementara, pada kelompok terbang 5 yakni asal Mandailing Natal, ada 2 jamaah yang tidak ikut berangkat. Seorang jamaah bernama Elmi Nasution meninggal dunia sebelum berangkat. Seorang jamaah lagi yang bernama Arfan Bulia Azhari dengan manifest 97 tunda keberangkatan dikarenakan sedang tes P3K. Kepala PPIH Embarkasi Medan, Ahmad Kosbi mengatakan, jamaah haji kelompok terbang 5 asal Mandailing Natal yang diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah berjumlah 358 orang. Jadi jamaah kita ini ada 358, seharusnya satu kelompok terbang itu 360, yang satunya meninggal dunia, yang satunya membutuhkan menunda pemberangkatan karena mengikuti ujian seleksi P3K. Asrama Haji Embarkasi Medan akan memberangkatkan 8.302 jamaah yang terbagi dalam 24 kelompok terbang. Dari Kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Dodi Kurniawan melaporkan. PT Pertamina memastikan distribusi dan stok bahan bakar minyak aftur untuk penerbangan haji 2025 di Sumatera Utara dalam kondisi aman hingga mencapai 63 hari. Distribusi dan pasokan BBM aftur pada penerbangan haji 2025 dipastikan aman, tidak hanya di Sumatera Utara, namun PT Pertamina juga memastikan kondisi aman di sejumlah bandara di Sumatera bagian utara. Humas PT Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut, Susanto August Satria mengatakan, ketahanan pasokan aftur di embarkasi Haji Sumbagut mencapai 63 hari, dengan rencana tambahan stok sebanyak 14.600 kiloliter di awal Mei 2025. Bila dibandingkan tahun 2019 sebelum masa COVID-19, estimasi penerbangan haji 2025 di Terminal BBM Bandara C Sumbagut diprediksi mengalami peningkatan konsumsi aftur sekitar 38% dibandingkan tahun 2024. Estimasi penerbangan haji tahun 2025 di Terminal BBM Bandara Sumbagut mengalami peningkatan volume aftur sekitar 2% dari 30.814 kiloliter menjadi 31.297 kiloliter. Di samping itu juga, Pertamina turut memastikan aspek keselamatan maupun keamanan tetap terjaga dengan baik selama 24 jam. Untuk kelancaran distribusi maupun stok BBM aftur selama penyelenggaraan haji 2025, Pertamina telah melakukan koordinasi dengan stakeholder, termasuk maskapai penerbangan, otorita bandara, Pemda dan lembaga terkait. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. RSUD Tarutung mengintegrasikan sistem informasi dan pengaduan masyarakat
dalam sebuah program inovasi Rapsonang atau Rumah Sakit Prima dengan sistem informasi komprehensif, aman, dan terintegrasi diluncurkan mulai hari ini. Meningkatnya jumlah kunjungan pasien di Rumah Sakit Umum Tarutung, terutama pasien yang berobat jalan, pada setiap harinya menjadi salah satu hal yang sering dikeluhkan oleh pasien. Untuk mengatasi hal tersebut, dalam memberikan pelayanan melalui program Rapsonang, dapat meningkatkan pelayanan kepada publik. Selain akibat meningkatnya jumlah kunjungan pasien, serta dibutuhkannya inovasi dalam pelayanan, melalui sistem informasi terpadu Rapsonang RSUD Tarutung merupakan terobosan dalam menyatukan sistem pelayanan informasi rumah sakit yang sebelumnya dapat diakses melalui aplikasi Maluma dengan sejumlah program lainnya demi memberikan kemudahan akses bagi masyarakat luas. Melalui inovasi tersebut dapat menghadirkan menu informasi seperti menu informasi kondisi antrian di poliklinik rawat jalan, antrian obat di farmasi, dan ketersediaan stok darah, dan update berita terkini di lingkungan RSUD Tarutung, serta pemerintah setempat. Usai melakukan peninjauan dan peluncuran program Rapsonang yang dihadiri oleh pasien, selain kondisi infrastruktur yang akan terus dibenahi, Bupati Tapanuli Utara berharap melalui pelayanan dalam sistem Rapsonang menjadi salah satu dasar RSUD Tarutung dalam mengimplementasi rekam medik elektronik medical record sesuai dengan standar kesehatan. Proses sekarang ini bulan Juni nanti kan UHC-nya 98%. Nah, maka kita harus mempersiapkan fasilitas dan juga ruangan. Melihat kapasitas yang ada, melihat gedung yang ada, ini masih banyak problemanya. Makanya ke depan kita akan mencoba, ya ada sebagian kita renov dan mungkin kita harus berusaha mencari lahan yang lebih luas. Karena ini bangunan Belanda dan ini posisinya di bukit. Kalau bertingkat ini agak relatif berbahaya dan kita rawan gempa. Maka kita akan mencoba mencari lahan nanti yang luas untuk peruntukan rumah sakit ke depan. Dari Kabupaten Tapanuli Utara, kontributor TVRI Sumatera Utara, Harapan Sagala melaporkan. Pemirsa, sumatif akhir jenjang bagi kelas 6 sekolah dasar berlangsung serentak di seluruh Indonesia. Khusus di kota Gunung Sitoli, ujian sebagai penentu kelulusan ini diikuti peserta didik dengan penuh semangat. Peserta ujian sumatif akhir jenjang tingkat sekolah dasar ini sebelumnya sudah menjalani tes terdahulu seperti sumatif tengah semester dan sumatif akhir semester serta berbagai evaluasi lainnya saat pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar berlangsung. Bahkan persiapan khusus berupa bimbingan belajar secara mandiri telah dilaksanakan oleh guru wali kelas dan guru mata pelajaran. Akhirnya peserta didik kelas 6 SD Negeri 07097 4 Gunung Sitoli ini dapat dengan semangat mengikuti ujian sumatif akhir jenjang. Farel Mohaga Telaumenua selaku peserta mengatakan tidak menemukan kesulitan yang berarti pada ujian kali ini karena materi pertanyaan dalam lembaran soal ujian umumnya telah ia kuasai sebelumnya. Kami mengikuti ujian akhir sekolah ini, kami sudah mengikuti berbagai bimbingan belajar dari pihak sekolah. Apa aja itu yang dipelajari, Nak? Kami sudah mempelajari berbagai mata pelajaran. Ya, hari ini kamu melihat soal-soal ini berat atau gimana? Tidak terlalu berat. Kepala SD Negeri 07097 4 Gunung Sitoli, Arni Yosefini Gulo mengatakan, peserta didik mengisi setiap lembaran jawaban ujian yang berhubungan erat dengan pola belajar aktif peserta didik dalam kurikulum Merdeka Belajar. Dan tentunya mereka sudah mempersiapkan diri secara apa yang dibutuhkan pada saat ujian juga, terlebih kesehatan dan juga mereka selama ini ekstra belajar baik di sekolah maupun di rumah, di luar sekolah juga. Dari 10 mata pelajaran yang diujikan, pada sumatif akhir jenjang sekolah dasar, hingga hari ini, sudah 4 mata pelajaran telah diselesaikan yaitu pendidikan agama, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, kemudian pendidikan bahasa Indonesia, serta pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Dari Kepulauan Nias, kontributor TVRI Sumatera Utara,
Aliasa Telaumbanua melaporkan. Berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Kamis 8 Mei 2025. Halo Sobat BMKG, senang sekali rasanya dapat berjumpa kembali bersama saya Anggun, perakiran cuaca BMKG Wilayah 1 yang akan memberikan informasi perakiran cuaca dan hotspot untuk Provinsi Sumatera Utara yang berlaku untuk esok hari, Kamis 8 Mei 2025. Pada pagi hari, berawan untuk seluruh wilayah Sumatera Utara. Untuk siang hingga sore hari, berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang yang dapat disertai petir di hampir seluruh wilayah Sumatera Utara, dengan hujan sedang berpotensi terjadi di Tapanuli Utara, Langkat, dan Mandailing Natal. Lalu untuk malam hari, berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di hampir seluruh wilayah Sumatera Utara, dengan hujan sedang berpotensi terjadi di Langkat, Mandailing Natal, dan sekitarnya. Lalu untuk dini hari, berawan dan berpotensi hujan ringan di Tapanuli Tengah, Nias, Nias Barat, dan Kota Gunung Sitoli. Untuk suhu udara berkisar antara 14 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 72 hingga 99%, dengan angin yang bertiup dari tenggara hingga timur laut dan kecepatan 3 hingga 7 km per jam. Lalu untuk titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara, pada pantauan tanggal 6 Mei 2025 terdapat satu titik panas di Mandailing Natal. Kami tetap himbaukan untuk selalu waspada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah lereng barat, lereng timur, dan pantai barat serta pegunungan Sumatera Utara yang dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan longsor. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Inus Pina dan kerabat tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.